Sekarang pernyataan iman Kristen tentang anak Allah yang sering disalahpahamkan pengertian dan penafsirannya oleh orang Islam. Karena adanya pernyataan Al-Quran yang mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3. Tuhan kami tidak beristri dan dia tidak beranak. Quran Surat Al-Jin ayat yang ketiga. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Quran Surat Al-An'am ayat 101. Iman orang Kristen yang Alkitabiah lebih duluan menolak paham iman semacam itu. Di mana ayat-ayat Al-Quran tadi kalau saudara teliti kembali menolak pernyataan anak Allah dalam konteks jasmaniah. Pengajaran tentang anak Allah semacam itu akan membingungkan semua orang, bahkan Al-Quran sendiri ikut keheranan dengan bertanya, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Quran Surat Al-An'am ayat 101. Jadi anggapan Al-Quran pengertian kata anak Allah adalah anak secara jasmaniah, yaitu anak yang lahir karena Allah itu beristri. Pernyataan semacam itu kalau ditujukan kepada iman orang Kristen salah total dan salah besar. Di mana kata anak Allah dalam Alkitab bukan dalam pengertian anak secara jasmaniah, tetapi total non-duniawiyah, juga bukan dalam arti biologis jasmani, tetapi anak terjadi secara adikodrati maha supranatural, yaitu kejadian seorang manusia yang asal mulanya adalah kalam Allah yang masuk di dalam rahim kandungan Maryam. Silahkan baca dan teliti lebih jeli Quran Surat 3 ayat 45 dan Quran Surat 4 ayat 171. Isa Al-Masih itulah satu-satunya manusia di dunia yang DNA-nya atau genetikanya langsung dari zat Allah, yaitu kalamnya Allah. Maka malaikat Jibril melaporkan bahwa dia adalah anak yang suci. Quran Surat 19 ayat 19. Padahal di dunia ini tidak ada manusia yang suci. Kalau toh ada manusia yang suci, hakikatnya bukanlah suci tetapi disucikan. Jadi jelas sekali beda makna dan arti. Jelasnya bahwa Yesus Kristus itu bukan ciptaan, bukan dicipta. Dalam hakikatnya yang adalah kalam Allah. Ratusan tahun sebelum Al-Quran turun, kitab Injil melaporkan lebih duluan dengan pernyataannya bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di dalam hakikat Allah dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu ada di dalam hakikat Allah, maka firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Silahkan baca Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Jadi kalau Yesus Kristus itu disebut anak Allah, bukan karena Allah itu mempunyai anak secara jasmani yang lahir dari istri Allah, tapi firman Allah yang menjadi manusia itulah disebut anak Allah. Bagaimana dengan Adam? Adam manusia pertama yang dibuat atau dicipta Tuhan dari sol-sol, yaitu bahan bakunya dari unsur tanah. Setelah itu manusia selanjutnya DNA atau genetikanya melalui pembuahan dari sperma pria dan sel telur wanita yang diproses dalam rahim kandungan perempuan. Kecuali manusia yang bernama Yesus Kristus yang DNA atau genetikanya langsung dari atas. Makanya Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada semua manusia, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 23. Oleh sebab dia bukan dari dunia ini, melainkan dari atas, maka pada waktu dia meninggal, badan wadaknya tidak tertinggal di bumi. Tepat sekali apa yang dikatakan kitab Yohanes 13 ayat yang ketiga, bahwa ia datang dari Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan.